Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Widayuansa dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 2105050038. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perjanjian fasilitas perdagangan atau Trade Facilitation Agreement atau yang lebih kita kenal dengan TFA. Adalah perjanjian multilateral yang dinegosiasikan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang bertujuan untuk menyederhanakan, menyelaraskan, menstandarisasi prosedur dan persyaratan kepabean di antara negara-negara anggota. TFA terdiri dari seperangkat ketentuan yang mencakup 3 bidang utama. Pertama, transparansi dan prediktabilitas. TFA mewajibkan negara-negara anggota untuk mempublikasikan informasi terkait prosedur kepabean biaya dan biaya dengan cara yang transparan dan mudah diakses. Ini juga mengharuskan mereka untuk memberikan keputusan sebelumnya tentang klasifikasi tarif dan asal barang untuk memastikan prediktabilitas bagi para pedagang. Kedua, penyederhanaan dan perampingan. TFA mempromosikan penyederhanaan dan standarisasi prosedur kepabeanan dengan mewajibkan negara-negara anggota untuk membuat sistem jendela tunggal yang memungkinkan pedagang mengirimkan semua informasi dan dokumentasi yang diperlukan melalui satu portal. Perjanjian tersebut juga mendorong penggunaan teknik manajemen risiko untuk mempercepat bea cukai untuk pengiriman berisiko rendah. Kerjasama kelembagaan dan peningkatan kapasitas TFA. Ketiga, kerjasama kelembagaan dan peningkatan kapasitas TFA. Menyadari perlunya kerjasama dan peningkatan kapasitas di antara negara-negara anggota untuk mengimplementasikannya, ketentuan perjanjian secara efektif ini membentuk komite fasilitasi perdagangan untuk memfasilitasi bantuan teknis dan program peningkatan kapasitas untuk negara-negara berkembang. TFA dianggap sebagai pencapaian yang signifikan dalam perdagangan internasional karena berpotensi mengurangi biaya perdagangan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan memfasilitasi arus perdagangan lintas batas. Negara-negara yang meratifikasi TFA yaitu ada 164 negara. Dari 164 negara yang berarti semua negara telah meratifikasi TFA ini. Ada beberapa negara yang akan saya sebutkan, di antara lain adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Antigua dan Barbuda, Argentina, Australia, Austria, dan Bangladesh, Barbados, Belanda, Belgia, Belize, Brazil, Brunei, Ceko, Chili, Denmark, Dominika, Eswatini, Finlandia, Filipina, Gabon, Ghana, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hongaria, India, Indonesia, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kenya, Costa Rica, Korea Selatan, Kuwait, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Mauritius, Myanmar, Meksiko, Nigeria, Namibia, Norwegia, Pakistan, Paraguay, Pantai Gading, Perancis, Peru, Portugal, Swedia, Rumania, Swiss, Selandia Baru, Senegal, Singapura, Slovakia, Spanyol, Sri Lanka, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Suriname, Tanzania, Thailand, Uganda, Uni Eropa, Uruguay, Venezuela, Yunani, Zambia, Trinidad dan Tobago, Zimbabwe, Jamaika, Republik Dominika, Turki, Tunisia, Kuba, Israel, Kolombia, El Salvador, Lesotho, Botswana, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Djibouti, Guinea-Bissau, Republik Afrika Tengah, Togo, Burkina Faso, Mesir, Polandia, Guatemala, Sierra Leone, Burundi, Siprus, Mozambik, Slovenia, Liechtenstein, Nicaragua, Bolivia, Guinea, Madagaskar, Kamerun, Qatar, Fiji, Ekuador, Haiti, Saint Kitts, Nevis, Grenada, Benin, Uni Emirat Arab, Rwanda, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Chad, Gambia, Angola, Niger, Bulgaria, Republik Demokratik Kongo, Mongolia, Republik Kongo, Panama, Kirgistan, Latvia, Estonia, Yordania, Georgia, Albania,
Oman, Kroasia, Lituania, Moldova, Cina, Taiwan, Armenia, Makedonia Utara, Kamboja, Nepal, Arab Saudi, Ukraina, Tonga, Tanjung Verde, Samoa, Vanuatu, Rusia, Montenegro, Tajikistan, Yaman, Seychelles, Kazakhstan, Liberia, dan terakhir Afghanistan. Tujuan dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau TFA adalah untuk menyederhanakan, memperjelas, dan merampingkan prosedur kepabeanan dan tindak terkait lainnya, dengan tujuan mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan efisiensi dan kecepatan perdagangan lintas batas. TFA adalah perjanjian yang mengikat di bawah Organisasi Perdagangan Dunia yang diadopsi pada bulan Desember 2013 pada konferensi tingkat menteri WTO di Bali. Maksud dari perjanjian TFA adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang seragam dan transparan untuk prosedur terkait perdagangan di antara anggota WTO, dengan tujuan untuk mendorong perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. TFA bertujuan untuk mencapai hal ini dengan mewajibkan anggota WTO untuk menerapkan berbagai tindakan yang mengurangi hambatan perdagangan untuk meningkatkan transparansi dan prediktabilitas langkah dalam prosedur kepabeanan. Langkah-langkah ini termasuk publikasi undang-undang dan peraturan kepabeanan, pembentukan sistem perdagangan elektronik, penerapan teknik manajemen risiko, dan penyederhanaan dan otomatis prosedur kepabeanan. Secara keseluruhan, perjanjian fasilitasi perdagangan berupa untuk meningkatkan kemampuan bisnis, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) dan terlibat dalam perdagangan lintas batas dengan mengurangi waktu dan biaya yang terlibat dalam prosedur kepabeanan. Dengan demikian, TFA bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan anggota WTO khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang disepakati pada konferensi tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada tahun 2013 bertujuan memudahkan perdagangan internasional melalui peningkatan efisiensi dan transparansi prosedur perdagangan. Perjanjian ini memiliki 3 pilar utama, yaitu transparansi dan publikasi, pengurangan biaya dan waktu dalam impor dan ekspor, serta koordinasi dan kerjasama di antara negara-negara anggota WTO. Setiap negara yang meratifikasi perjanjian ini diharapkan dapat membangun kapasitasnya dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, kapasitas juga mencakup kemampuan untuk menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional seperti pengusaha, eksportir, dan importir. Hingga saat ini, sebanyak 164 negara telah meratifikasi perjanjian ini dan setiap negara memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam membangun kapasitasnya. Beberapa negara mungkin membutuhkan bantuan teknis dan keuangan untuk memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia dalam hal perdagangan internasional. Sementara negara lain mungkin lebih fokus pada reformasi kebijakan dan prosedur internal mereka. Organisasi-organisasi internasional seperti WTO dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID telah memberikan dukungan dalam membangun kapasitas negara anggota dalam mengimplementasikan perjanjian ini. Selain itu, negara-negara anggota juga dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan perjanjian ini melalui kerjasama bilateral atau multilateral. Secara keseluruhan, kapasitas building merupakan hal yang penting bagi setiap negara dalam mengimplementasikan perjanjian fasilitas perdagangan. Dengan membangun kapasitas yang memadai, negara-negara anggota dapat mempercepat proses perdagangan internasional, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Politik luar negeri di negara-negara yang telah meratifikasi TFA. Politik luar negeri di negara-negara yang telah meratifikasi TFA. Politik luar negeri adalah kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Berikut adalah penjelasan singkat tentang politik luar negeri dari beberapa negara yang telah meratifikasi perjanjian, kemudian kemudahan perdagangan. Yang pertama, Afrika Selatan. Sebagai anggota dari Uni Afrika, Afrika Selatan memiliki politik luar negeri yang aktif dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afrika. Afrika Selatan juga menjadi anggota BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik antara negara-negara anggotanya. Kedua, Amerika Selatan.
Amerika Selatan terdiri dari banyak negara dengan politik luar negeri yang beragam. Namun secara umum negara-negara Amerika Selatan memiliki fokus yang kuat pada integrasi regional dan kerjasama ekonomi. Aliansi regional seperti Mercosur dan UNASUR didirikan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan politik antara negara-negara Amerika Selatan. Belgium sebagai negara anggota Uni Eropa, politik luar negeri Belgia didasarkan pada prinsip-prinsip Uni Eropa termasuk kerjasama ekonomi, perdamaian, dan demokrasi. Belgia juga aktif dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui partisipasinya dalam Belgium. Sebagai negara anggota Uni Eropa, politik luar negeri Belgia didasarkan pada prinsip-prinsip Uni Eropa termasuk kerjasama ekonomi, perdamaian, dan demokrasi. Belgia juga aktif dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui partisipasinya dalam misi-misi penjagaan perdamaian dunia dan dukungan kemanusiaan di seluruh dunia. Brazil. Sebagai anggota BRICS, Brazil memiliki fokus pada meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik dengan negara-negara anggota BRICS dan negara-negara berkembang lainnya. Selain itu, Brazil juga memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Amerika Selatan dan memimpin inisiatif untuk memerangi perubahan iklim. Dan Netherlands. Sebagai negara anggota Uni Eropa, politik luar negeri Belanda didasarkan pada prinsip-prinsip Uni Eropa seperti perdamaian, keamanan, dan demokrasi. Belanda juga merupakan negara yang aktif dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional dan berpartisipasi dalam misi-misi penjagaan perdamaian dan operasi bantuan kemanusiaan. Ceko. Sebagai anggota Uni Eropa, politik luar negeri Republik Ceko didasarkan pada prinsip-prinsip Uni Eropa seperti perdamaian, keamanan, dan demokrasi. Republik Ceko juga aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan di seluruh dunia dan berpartisipasi dalam misi-misi penjaga perdamaian dan operasi bantuan kemanusiaan. Proses negosiasi dalam ratifikasi perjanjian TFA dimulai dengan langkah pertama, yaitu mengadopsi teks perjanjian yang disepakati oleh para negosiator dari masing-masing negara anggota. Selanjutnya, teks perjanjian harus dipertimbangkan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam pemerintahan negara masing-masing, termasuk diantaranya adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Selama proses ratifikasi, negara anggota dapat melakukan konsultasi dan diskusi dengan negara-negara lainnya dalam rangka memperjelas isu-isu yang perlu ditindaklanjuti. Setelah proses konsultasi dan diskusi selesai, negara anggota dapat menandatangani perjanjian dan menerapkannya secara nasional melalui proses legislatif. Dalam proses ratifikasi perjanjian TFA, negosiasi antara negara anggota sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien di masing-masing negara. Negosiasi ini harus dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kepentingan nasional yang melindungi kepentingan negara tersebut dalam kerangka perdagangan internasional adil dan berkelanjutan. Perjanjian kemudahan perdagangan atau Trade Facilitation Agreement adalah perjanjian Indonesia. Trade Facilitation Agreement adalah perjanjian internasional yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyederhanakan prosedur impor dan ekspor serta meningkatkan transparansi dan koordinasi antara negara-negara anggota. Perjanjian ini diratifikasi oleh semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Namun, meskipun perjanjian ini diratifikasi oleh semua negara anggota WTO, tidak semua negara telah menjalankan diplomasi dengan baik dalam mengimplementasikan perjanjian ini. Sebagian besar negara-negara masih mengalami kesulitan dalam menerapkan persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian, seperti penyediaan informasi yang tepat waktu dan pemrosesan dokumen impor dan ekspor. Beberapa negara bahkan mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau penundaan dalam proses impor dan ekspor. Selain itu, beberapa negara juga mengalami kendala dalam memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk melakukan diplomasi dengan baik dalam mengimplementasikan perjanjian ini. Diplomasi yang efektif dapat membantu negara-negara anggota untuk memahami persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian serta memberikan
pelatihan dan dukungan teknis yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian. Dalam rangka memastikan bahwa perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar dan efisien, setiap negara harus memastikan bahwa mereka telah melaksanakan diplomasi yang baik dalam mengimplementasikan perjanjian kemudahan perdagangan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.